Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurwidiani, NPM 20010700023. Saya mahasiswa program studi Tadris IPS semester 2. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang CPU atau Central Processing Unit. Simak terus videonya ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, kita langsung ke pembahasan tentang Central Processing Unit atau CPU. Jadi begini teman-teman, mungkin kita kadang bertanya ya, bagaimanakah komputer dapat mengolah suatu data dengan sangat cepat dan juga tepat? Jawabannya adalah, seperti halnya manusia, komputer juga memiliki otak yang disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. CPU ini merupakan sebuah unit proses yang paling utama dalam perangkat komputer. Untuk pengertian CPU adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. Untuk fungsinya sendiri, CPU memiliki 4 fungsi. Yang pertama, melaksanakan proses logika dan aritmatika data yang ada pada komputer. 2. Mengatur kerja perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Yang ketiga, mempercepat proses pengolahan data pada perangkat komputer. Yang keempat, memproses seluruh data yang ada dalam perangkat komputer. Selanjutnya, komponen-komponen CPU. CPU memiliki 4 komponen, yaitu unit control, register, unit ALU, dan CPU interconnection. Yang pertama ada unit control. Unit control adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit. Di dalam CPU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Unit control memiliki 5 tugas, yaitu mengatur dan mengontrol alat input atau masukan dan output atau keluaran, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Komponen yang kedua yaitu ada register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses selanjutnya atau lebih lanjut. Yang ketiga ada unit ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang telah ditentukan. ALU sering disebut dengan bahan mesin, dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu aritmatika satuan dan boolean unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. Selain itu, tugas ALU adalah untuk membuat keputusan dari operasi logika sesuai dengan perintah program. Komponen CPU yang terakhir adalah CPU interconnections. CPU interconnections adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register dan juga dengan bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan atau keluaran.
Selanjutnya, bagian-bagian CPU. CPU memiliki 9 bagian. Yang pertama ada casing. Casing adalah bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU. Fungsinya adalah sebagai penutup dan tempat dudukan komponen, serta sebagai pelindung komponen-komponen di dalamnya dari kotoran dan debu. 2. Prosesor. Prosesor merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer dan penjelasan prosesor. Kemudian yang ketiga ada motherboard. Motherboard, seperti namanya, merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen komputer lainnya yang saling terhubung. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan tiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Kemudian bagian CPU yang keempat adalah RAM atau Random Access Memory. Adalah sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Kemudian yang kelima ada hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya hard disk saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB atau gigabyte hingga TB. Contoh data yang disimpan dalam hard disk yaitu lagu, video, gambar, aplikasi, dan lain sebagainya. Bagian CPU yang keenam adalah VGA atau Video Graphic Editor Card atau VGA card. VGA card merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkannya ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen yang paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Yang ketujuh ada sound card. Sound card merupakan alat untuk mengolah data berupa audio atau suara dari perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Selanjutnya ada optical disk drive. Optical disk drive lebih sering disebut dengan CD/DVD-ROM, merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piring CD/DVD. Yang terakhir ada power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Itulah tadi penjelasan dari CPU atau Central Processing Unit. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.